Nah, jadi semalam kita sudah belajar kepada masalah talak. Sekarang ini jika seorang suami mentalak istrinya dengan talak 3, baik sekaligus ataupun satu persatu. Umpama aku ceraikan engkau talak 1. Wah be, bukan kira lah bunyi aku pinggan. Aku ceraikan kau talak cerai kau tulis ni dah. 2. Jangan tu boleh tulis. Gak dapat usendok. Ngapa aku bunuh usendok takkan? Berarti cerai laki tulis. Berarti tetap jatuh kepada talak 3. Atau P sekaligus. Ku cerai ke kau talak 1000 ni dah. Sedangkan talak yang terakhir hanya talak 3. 1000 sudah lebih kepada 3. Maka jatuhlah talaknya kepada talak 3. Dan dabu talaknya talak 3. Baik itu sekali ungkap ataupun disatu-satukan. Ku ceraikan kau. Wah. Dia orang guna piring gap. Ceraikan kau. Wah. Minggu 2. Ku ceraikan kau. Berarti enggak telu. Maka tidak boleh rujuk terkecuali dengan 5 syarat. Kalau ingin kembali kepada suami, depa kembali kepada suami te, depa balik tebakan beruta 5 lebih syaratnya kerana nemu dia malat 5 dah 4 amilat buah hari malat kerana terbahan kita rujuk kepada pasangan kita. Jadi kasih kita tidak sembarangan untuk menjatuhkan talak bagi laki-laki. Bagi perempuan pun jangan secepat itu meminta perceraian. Gegara bang nakan amin kita bonekan saya tu kau laki din. Wah ini gak belacan. Gak minum cerai kau ini. Mampu nak kau ambil aku makan belacan. Rumah nak apikan mas katongkol. Ninin. Gak minum cerai. Jatuh kepada talak 3. Tidak sah rujuk. Tidak sah kembali kepada suami. Maka mesti dipenuhi dengan 5 syarat. Syarat yang pertama yaitu inqida'u iddatiha minhu, yaitu habisnya iddah daripada yang mentalakkan. Habis iddah malet nang itu kadi habis dah. Dah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah wajib perempuan tersebut menikah dengan orang lain. Wajib menikah dulu kalau seandainya dia perempuan itu menikah dulu dengan orang lain. Bukan kepada suaminya, kepada orang lain. Yang perempuan itu gimana? Yang perempuan cuman, kalau laki-laki kan boleh 4 istrinya pun. Perempuan nggak boleh 4 suami, hanya satu suami. Ingin kembali kepada suami yang lain, maka itu harus kita lakukan. Perempuan tersebut harus dulu menikah dengan orang lain. Jadi suami itu nggak boleh nikah. Boleh suaminya. Sekarang perempuan nih, kalau laki-laki ingin balikan sama istrinya itu yang diceraikannya, mesti perempuan tersebut adalah menikah dulu dengan orang lain. Udah. Apakah cukup dengan menikah tersebut? Yang ketiga, syarat yang ketiga, baru bisa istrinya kembali kepada suami yang pertama adalah yaitu melakukan persetubuhan dengan
suami yang lain. Melakukan persetubuhan ataupun berhubungan suami istri. Kalau bahasa trennya jima. Itu bahasa trennya. Melakukan hubungan suami istri. Dalam kitab ini jelas kepada kita dijelaskan bagaimana cara. Mau gaduh plin. Gamas dakep mas rangkemen. Gak sah rujuk. Sah ngegelana jima. Nggak. Di sini jelaskan adalah dengan masuknya haspa kemaluan seorang laki-laki tersebut masuknya kepada kemaluan perempuan. Minimal dia itu adalah haspa ini sampai kepala kemaluan laki-laki masuk dulu kepada kemaluan perempuan. Kalau belum sampai masuk ke situ, walau citok mingkat kena, ndak habis takal kemaluan laki-laki yang mengkat, tidak sah persetubuhan. Bang Edi syaratnya kanepe. Itulah yang baru namanya berjima. Ndak ngitung berjima. Berarti kalau syarat yang ketiga ini tidak tercapai, tidak boleh rujuk kepada suami yang pertama. Itu pun aku Ustaz. Tidak boleh. Karena gini, aku nengok dari depan, bukan dari belakang. Kalau dari belakang yang disetubui oleh suaminya, walaupun masuk semuanya itu barang suaminya, tidak sah. Itu bukan dua namanya dari belakang. Itu malahan berzina min. Ini harus dari depan. Nah, itu risikonya. Syarat yang ketiga. Nah, itu pun yaitu suami yang mungkin kita pun sudah pikirkan bagaimana risiko dan akibatnya menceraikan ataupun mentalakkan, yaitu istri dengan talak dengan talak 3. Kalau ada anaknya baik ada anaknya, baik bercucu, gak jadi kusu dia lah nahu Enggak gila Ustaz. Kan perempuan nikah sama orang lain Ustaz baru boleh rujuk sama suaminya Ustaz. Perempuan ini sama anak itu Ustaz. Kalau punya anak perempuan juga Ustaz. Walaupun punya anak kan gak masalah. Boleh lagi rujuk sama suami itu Ustaz? Boleh. Yang penting syaratnya sudah tercapai. Udah. Kayak gini lah. Dia kan bersetubuh dengan orang Suami baru dia bersetubuh. Itu hamil Ustaz. Ya. Balik lagi sama suami lama Ustaz. Ini kan syaratnya sekali bersetubuh cuman pun. Nggak mesti hamil. Kalau udah hamil kan namanya udah lama ada rumah tangga. Kalau udah hamil gimana? Bisa. Ayahnya itu ayah yang sana. Ya, yang sana yang apa yang kawin. Udah. Syarat yang keempat adalah menceraikannya suami baru. Mulai bang bercerai galah kawin ini bukan lah. Belum pun cerai, udah terkawini istri orang. Kata Ustaz kita telu amin. Nah telu. 5. Yang keempat adalah terjadinya perceraian antara suami yang baru. Itu dia. Dan yang kelima adalah habis masa iddahnya dengan suami yang baru. Nggak kata cerai kena terujuk, nggak. Habis dulu iddah perempuan tersebut. Dan nggak habis iddahnya malah terbahan rujuk. Menggoreng. Jadi ada syarat rujuk. Baik satu. Kuceraikan kau kakewa bunuh otomat tepuk ne takak. Emosi laki na. Kucerai ke kau. Terus kali kata kena. Berarti jatuh kepada talak 3. Baik dia suaminya keadaan mabuk. Diskotik hari minum-minum. Ngoang. Padahal dia sedang buka di pintu.
Matulah ke bau lebih. Tata buna dia. Gan buna gan tulak ke buna. Gaunjum, gatrek na. Talak orang yang mabuk sah juga. Malah alasan dah mabuk, buruk ustaz. Dah mabuk laki ustaz. Ketua ni gatrek na aku. Benda sah lah. Tetap sah. Karena syarat perceraian malat hadir kata benar kalah mabuk yang tidak diterima apa ya anak-anak cerai kau dan anak pokoknya anak-anak bang. Jadi harus yang ini dulu kita lakukan bagi perempuan kalau ingin dulu ke suami yang lama. Makanya perceraian itu adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Langdak jadi harus hati-hati. Beda tak begini. Gol lebih tak cerai perpisahan talak 3 ataupun talak 1000 pojok kembali nggak bisa. Kalau menurut Imam Syafi'i itu nggak bisa, nggak boleh lagi. Karena talak orang yang mereka talak seperti orang mereka hanya 3 kali habis. Talak orang hamba hanya 2 kali hamba. Itu bedanya hamba dengan orang merdeka. Kita negara merdeka. Kalau dalam sana ada hamba budak, kayak biasa budak. Sebelum dibeli oleh sahabat, walaupun dia bila berbatas menikah dengan orang lain, hanya cuman cerai talak yang bisa akan ada 2. Kalau kita orang yang merdeka itu 3. Jadi kasih perceraian itu adalah jangan sekali-kali